Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil RBL mengenai konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Askanaufan dengan NIM 165234148. Kedua, Syauqi Mujadid Albayani dengan NIM 165235152. Yang ketiga, Lintang Suminar 165236162. Lalu selanjutnya, Irfan Imanuddin dengan NIM 165236166. Muhammad Zia Albi Wafak dengan NIM 165237172. Lalu Nabila Luna Pramudita Rasyad dengan NIM 165237176. Fadil Agli Hakim dengan NIM 165238180. Gladi Marcelo Adrinov Sitorus dengan NIM 165239190. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa topik. Yang pertama ada tujuan yang akan disampaikan oleh saya, Irfan Imanuddin. Lalu selanjutnya ada teori dasar yang akan disampaikan oleh Fadil Agli Hakim, alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Syauqi Mujadid Albayani, pemaparan desain alat yang akan disampaikan oleh Gladi Marcelo Adrinov Sitorus, langkah percobaan yang akan dipraktekkan oleh Lintang Suminar dan Nabila Luna Pramudita Rasyad, analisis perhitungan dan pembahasan yang akan dilakukan oleh Muhammad Zia Albi Wafak. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad Askanaufan. Baik, yang pertama ada tujuan. Tujuan dari pelaksanaan RBL ini, yang pertama adalah menyelidiki konversi energi potensial kinetik atau vice versa pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung. Lalu, tujuan yang kedua adalah menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Selanjutnya, akan ada teori dasar yang dipaparkan oleh Fadil Agli Hakim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Agli Hakim dan di sini saya akan menjelaskan teori dasar dari percobaan konversi energi pada lintasan bidang miring dan bidang melengkung. Yang pertama, teori yang kita gunakan adalah hukum 2 Newton, dan dimana ketika ada sebuah benda bermasa M dan digenai sebuah gaya F akan menimbulkan percepatan H. Kemudian ada teori konsep usaha dan energi, dan dimana usaha adalah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda sejauh R. Kemudian ada energi potensial yang didapatkan dari konsep usaha dan energi tadi yang menghasilkan energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali posisi benda atau H. Dan kemudian ada energi kinetik, di mana pada percobaan kali ini kita sebuah benda yang kita lakukan percobaan mengalami gerak mengeliling yang dimana akan menghasilkan dua jenis energi kinetik. Yang pertama adalah energi kinetik translasi, yang dimana K translasi, kinetik translasi sama dengan setengah kali M dikali kecepatan kuadrat. Yang kedua ada energi kinetik rotasi, yang dimana kinetik rotasi sama dengan setengah dikali inersia dikali kecepatan sudut kuadrat atau omega kuadrat. Selanjutnya ada persamaan energi mekanik, yang dimana energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Dari mana dari energi mekanik memiliki sebuah kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik pada peninjauan awal pada sebuah benda akan sama dengan energi mekanik pada peninjauan ke N pada sebuah benda. Yang persamanya kita bisa lihat di sini. Kemudian ada kinematika dalam gerak mengelilingi. Dan di sini kita menggambarkan sebuah diagram pada bebas pada benda yang kita uji seperti ini. Dan kemudian dari diagram pada bebas tersebut kita bisa menggabungkan dengan teori-teori dasar yang kita nyatakan tadi seperti ini. Di sini ada gerak hukum Newton, di sini ada persamaan torsi dan lain sebagainya, dan akan menghasilkan persamaan yang menghasilkan percepatan sebuah benda. Nah, di mana di sini kita juga menggunakan kinematika, persamaan kinematika, yang dimana dari persamaan kinematika tersebut kita akan menghasilkan persamaan percepatan gravitasi, dan dari persamaan nilai kita bisa menentukan percepatan gravitasi yang bekerja pada benda yang kita uji pada percobaan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam modul RBL ini kami menggunakan berbagai alat dan bahan. Yang pertama adalah gunting, lem, styrofoam, yang mana styrofoam ini kami gunakan untuk penyangga lintasan. Kemudian ada papan infrabor yang juga sebagai penyangga lintasan, dan juga kami gunakan untuk membuat lintasan yang lurus. Kemudian kami menggunakan bola pingpong dan juga kelereng. Ini digunakan sebagai objek yang nantinya akan kami teliti
selama percobaan nanti. Kemudian ada tusuk gigi yang mana kami gunakan untuk merekatkan antara lintasan dan juga penyangga lintasannya. Dan yang terakhir ada kertas karton. Kertas karton di sini kami gunakan untuk bahan lintasan yang melengkung. Oke, baik. Kemudian untuk alatnya sendiri, kami membuat alat ini dengan menggunakan 3 bahan utama, itu dari styrofoam, ada papan infraboard, dan juga karton tebal yang berwarna coklat. Kemudian untuk dimensinya sendiri, dimensi dari bawah ke atas itu sepanjang 45 cm dilebihkan 5 cm, kemudian dari sini ke ujung samping sejauh 60 cm dilebihkan 5 cm, dan juga lebar alatnya sendiri sejauh 20 cm. Dan alat ini terbagi jadi 2 jenis lintasan. Pertama, lintasan lurus. Lintasan lurus ini karena panjang dari sini ke sini ujungnya 45 dan sini ke atas 60, panjang miringnya menjadi 75 cm. Kemudian untuk lintasan kedua yang berbentuk melengkung dari karton ini dibuat dengan melengketkan menggunakan tusuk gigi dan juga bantuan lem uhu sehingga terbentuk lintasan yang melengkung seperti ini. Dan juga untuk lebar masing-masing lintasan sebesar 6 cm. Kemudian alat kedua lintasan ini juga dibatasi oleh papan infraboard yang juga berukuran 45 x 60 x 75. Lalu untuk bola yang digunakan sebagai bahan percobaan, pertama ada bola pingpong yang berukuran dan berwarna seperti ini. Kemudian kedua menggunakan bola kelereng yang ukurannya kecil seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini kami akan menjelaskan prosedur dari percobaan. Untuk yang pertama, menggunakan bola pingpong pada lintasan yang lurus. Kita akan meletakkan bola pingpong di ujung lintasan bagian atas, kemudian kita akan melepaskan bola tanpa memberikan gaya sehingga dapat diasumsikan bahwa kecepatan awal bola sama dengan 0. Pada saat kita melepaskan, kita akan mulai menghitung waktu bola mencapai ke ujung lintasan bagian bawah dengan menggunakan stopwatch. Setelah mencatat waktunya, kita akan mengulangi prosedur tersebut sebanyak 5 kali untuk mencatat data terakhir. Kemudian, untuk langkah yang selanjutnya, pada lintasan yang melengkung dengan menggunakan bola pingpong. Kita akan melakukan prosedur yang sama, yaitu meletakkan bola di bagian atas lintasan tanpa memberikan gaya apapun sehingga dapat diasumsikan kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian kita juga akan mencatat waktunya pada stopwatch ketika bola mencapai ujung lintasan. Setelah kita catat waktunya, kita akan mengulangi prosedur tersebut sebanyak 5 kali untuk mendapatkan data untuk percobaan. Kemudian yang untuk yang kelereng sama seperti bola pingpong, kita akan melakukan percobaan pada lintasan miring terlebih dahulu. Jadi kita letakkan kelereng di atas lintasan, kemudian kita akan catat waktunya untuk agar kita tahu kapan waktu kelereng untuk mencapai bawah. Oke. Kita tidak akan memberikan gaya apapun sehingga kecepatan awalnya kita anggap sebagai 0. 1, 2, 3. Kemudian kita catat waktunya dan lakukan percobaan tersebut selama 5 kali. Lalu setelah itu kita akan mencoba di lintasan yang melengkung. Kita tidak akan memberikan gaya apapun. Kemudian kita akan catat waktunya. 1, 2, 3. Setelah dapat waktunya kita catat dan lakukan percobaan selama 5 kali. Terima kasih. Baik, untuk sekarang saya akan bahas mengenai hasil data yang didapatkan, kemudian perhitungan serta analisis yang kami lakukan selama percobaan tersebut. Baik, untuk data yang pertama ialah dimensi bola pingpong dan kelereng. Setelah melakukan pengukuran dari massa diameter, kami mendapatkan data berupa jari-jari, yang mana bahan-bahan tersebut atau variabel-variabel tersebut nantinya akan menuntun kami untuk mendapatkan momen inersia sesuai dengan jenis benda tersebut. Untuk bola pingpong ialah bola berongga, di mana momen inersianya sebesar 2/3 mr². Untuk kelereng besarnya 2/5 mr² karena bola bejal, yang mana hasilnya didapatkan pada tabel berikut. Kemudian untuk data yang selanjutnya ialah data waktu tempuh bola pingpong pada lintasan lurus dan bola pingpong pada lintasan lengkung. Yang mana untuk 5 kali pengukuran data kami mendapatkan data akhir sebesar 0,63 sekon dan juga 0,39 sekon. Kemudian data yang selanjutnya ialah waktu tempuh kelereng pada lintasan lurus, sebagaimana tertera pada tabel berikut, yang mana metodenya kami menggunakan 5 kali pengukuran kemudian di rata-rata juga.
Oke, selanjutnya dari data-data yang kami dapatkan tersebut, kami bisa menentukan perbedaan waktu antara kedua lintasan. Ternyata untuk bola pingpong, untuk lintasan lurus dan lintasan lengkung mempunyai perbedaan waktu sebesar 0,2 sekon, dan waktu tempuh kelereng rata-rata untuk lintasan lurus dan lintasan lengkung ternyata memiliki perbedaan waktu sebesar 0,14 sekon. Oke, selanjutnya kita masukin perhitungan berdasarkan teori. Nah, untuk perhitungan ini kami menggunakan asumsi bahwa percepatan gravitasi konstan di setiap titik, kemudian tidak ada gesekan udara, serta bola pingpong dan kelereng menggelinding murni. Berdasarkan rumus yang kami dapatkan pada teori dasar, kami mendapatkan rumus G sama dengan 2S per M tambah I per R kuadrat per M sin theta kali T kuadrat. Yang mana 2S, S adalah panjang lintasan, M massa, I momen inersia, R jari-jari, theta adalah sudut elevasi atau sudut kemiringan, dan T adalah waktu. Nah, ketika kami masukkan data-data tersebut pada perhitungan untuk bola pingpong nantinya akan mendapatkan percepatan gravitasi sebesar 10,49 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk lereng kaca akan mendapatkan percepatan gravitasi sebesar 10,76 meter per sekon kuadrat. Yang mana ketika dua data ini rata-rata untuk mendapatkan titik tengahnya kami mendapatkan data 10,62 meter per sekon kuadrat. Nah, dari data gravitasi ini kami menggunakannya untuk menghitung energi potensial di puncak lintasan, yang mana besarnya sebagai berikut. Untuk pingpong 0,0129 Joule, kemudian untuk kelereng ialah 0,0248 Joule. Nah, selanjutnya kami akan menghitung kecepatan akhir benda, yang mana ketika di bawah atau di akhir, benda sudah tidak memiliki energi potensial, sehingga energi potensial di awal sama dengan energi kinetik yang berada di akhir, besarnya sama. Nah, berdasarkan hal tersebut dan dengan manipulasi aljabar pada persamaan energi kinetik, baik itu translasi dan rotasi, kami mendapatkan persamaan sebagaimana berikut, yang mana ketika data-data tersebut dimasukkan, kami mendapatkan kecepatan akhir pingpong ialah 2,31 meter per sekon dan kelereng ialah 2,61 meter per sekon. Nah, untuk analisis, dari percepatan gravitasi yang kami dapatkan, ternyata terdapat galat sebesar 8,36%. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kami tidak menggunakan asumsi adanya gesekan udara. Kemudian yang kedua, kami tidak mengindahkan adanya gesekan atau selip antara lintasan dan juga benda. Padahal pada kenyataannya ketika kami melakukan perhitungan terdapat suara yang tercipta atau terdengar, yang mana hal tersebut mengindikasikan adanya gesekan atau adanya energi yang terbuang pada hal tersebut. Sehingga dari hal tersebut kami bisa menyimpulkan bahwa pada percobaan tersebut yang mana kami menggunakan lingkungan bumi, hukum kekalahan energi tersebut tidak berlaku, sehingga percepatan gravitasinya pun juga tidak didapatkan 9,8 meter per sekon kuadrat berdasarkan referensi yang kami gunakan. Kemudian untuk analisis selanjutnya ialah mengenai perbedaan waktu. Untuk lintasan yang lurus dan lintasan yang melengkung ternyata memiliki perbedaan waktu yang cukup berbeda ya. Untuk lintasan lengkung ternyata lebih cepat daripada lintasan yang lurus. Mengapa demikian? Karena pada lintasan lengkung, sebagaimana ditunjukkan pada kursor saya di sini, ini mempunyai kemiringan yang lebih ekstrim, sehingga perubahan kecepatannya ini menjadi lebih signifikan karena dia lebih cepat turun daripada yang ini, yang lurus. Sehingga karena pada percobaan kami ini tidak ada, dengan catatan ya, tidak ada lintasan lengkung yang akan menanjak, maka kecepatan tersebut akan bersifat tetap. Yang besar akan selalu besar, tidak akan berkurang karena tidak akan naik kan pada lintasan. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus di mana lintasan lengkung murni turun dan lintasan menurun yang lurus, itu akan memiliki lintasan yang lengkung menurun ini akan memiliki waktu tempuh yang lebih singkat daripada lintasan yang lurus. Seperti itu. Saya Muhammad Askan Aufan dengan NIM 165234148 akan menjelaskan kesimpulan pada percobaan ini. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kekekalan energi pada percobaan bidang miring, baik yang lurus maupun yang melengkung, di lingkungan itu tidak berlaku karena energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik, sekaligus usaha oleh gaya luar yang bekerja pada benda, yaitu adalah gesekan udara dan gesekan lintasan ataupun permukaan. Lalu yang kedua, lintasan yang lebih terjal akan membuat waktu tempuh dari si benda menjadi lebih cepat dibandingkan dengan lintasan yang lebih landai karena nilai kecepatan bendanya bertambah lebih signifikan pada lintasan yang terjal. Dengan catatan, lintasan tersebut tidak memiliki tanjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.